Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Injil Kristus versus Injil lain. Galatia 1 ayat 6-7 menuliskan, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus." Mari kita memahami terlebih dahulu apa itu Injil Kristus. Injil adalah kabar baik. Kabar baik tentang keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus yang telah mati karena dosa-dosa manusia dan bangkit dari kematian untuk mengalahkan kematian. Rasul Paulus menegaskan bahwa hanya ada Injil Kristus yang ia terima dari Yesus sendiri. Dalam Galatia 1 ayat 12 dituliskan, "Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus." Dan yang saat ini kita pegang sekarang, yang selalu kita bawa itu adalah Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab bukan kitab yang berisi firman Allah, tetapi Alkitab itu adalah firman Allah. Alkitab memiliki keunikan-keunikan tertentu yang dapat meyakini bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Apa saja yang bisa meyakinkan kita bahwa Alkitab itu adalah firman Allah? Yang pertama, keunikannya adalah nubuat yang tergenapi. Nubuat-nubuat dalam Alkitab itu mengandung variabel yang berbeda-beda dari segi waktu dan juga bentuk nubuatnya. Tetapi pada akhirnya, nubuat-nubuat tersebut tergenapi dengan cepat dan adanya kesatuan isi dan tujuan. Alkitab ditulis oleh berbagai penulis dengan latar belakang yang berbeda, usia berbeda, pendidikan dan lokasi yang berbeda dalam kurun waktu yang sangat lama. Tetapi setelah semuanya dikumpulkan jadi satu, ditemukan adanya kesatuan tujuan. Keunikan yang selanjutnya adalah adanya ketepatan isi dalam Alkitab. Dalam banyak peristiwa-peristiwa dalam Alkitab itu tertulis secara detail soal waktu, soal tempat yang diyakini tepat secara arkeologis maupun geografis. Memang ada peristiwa atau kata-kata yang tertulis dalam Alkitab pada saat terjadi faktualnya, pada saat terjadi nyatanya itu sebenarnya bukanlah firman Allah atau disetujui Allah, seperti perkataan iblis, perbuatan berdosa, perkataan-perkataan yang salah contohnya dari sahabat-sahabat Ayub. Tetapi ketika ditulis oleh penulis yang diilhami Allah, maka semuanya itu menjadi firman Allah. Itulah keunikan-keunikan dari Alkitab yang dapat meyakinkan kita bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Lalu apa itu Injil lain? Injil lain itu artinya sesuatu yang bukan Injil. Beberapa kali Yesus memberi peringatan tentang akan adanya penyesatan, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, Mesias palsu. Rasul Paulus juga sudah menegaskan bahwa di waktu-waktu yang kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan. Penyesatan sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Sampai hari ini penyesatan terus berkembang. Sebenarnya inti dari kesesatan Injil yang lain ini adalah mereka tidak mengakui Yesus sebagai Allah dan sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kemudian mereka tidak mempercayai penebusan dosa oleh pengorbanan Kristus. Dan mereka menolak otoritas Alkitab dan Alkitab sebagai firman Allah. Mereka menolak Alkitab sebagai firman Allah. Mungkin yang saat ini sedang ramai dibicarakan itu adalah pengajaran tentang Kristen progresif. Sebenarnya sulit didefinisikan dan dikarakteristikan apa itu pengajaran Kristen progresif ini karena mereka tidak memiliki pengakuan iman yang baku dan juga natur gerakannya yang berkembang terus-menerus dan pengikut Kristen progresif ini sangat luas. Siapapun, aliran apapun bisa masuk. Yang terpenting adalah moral dan attitude. Sebenarnya inti dari pengajaran Kristen progresif ini adalah
mereka memiliki pandangan rendah terhadap Kristus. Mereka menganggap Kristus hanya teladan moral saja daripada objek penyembahan. Kemudian mereka berfokus pada moralisme, bukan keselamatan. Dan yang terakhir, inti dari Kristen progresif ini adalah mereka menolak hukum dosa asal. Mereka memiliki pandangan yang sangat rendah terhadap dosa. Mereka menganggap bahwa manusia pada dasarnya baik dan bisa baik. Itulah sedikit atau singkat penjelasan dari Kristen progresif. Sebenarnya tidak semua salah dari ajarannya, tetapi yang salah dari Kristen progresif ini adalah mereka setengah benar. Lalu bagaimana sikap gereja mengatasi maraknya penyebaran Injil-Injil lain ini? Yang pertama adalah gereja atau orang percaya harus berpikiran kritis. Gereja harus berkontribusi nyata bagi dunia, jangan sampai menjadi batu sandungan dan menyebabkan orang pada akhirnya beralih kepada pengajaran-pengajaran yang lain. Dan yang terakhir, gereja harus berprogresif dengan benar secara alkitabiah dalam hal teologi dan juga dalam praktek hidup, dan gereja harus berani menyatakan kebenaran dalam kasih. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukan hanya tugas gereja saja, tetapi itu tugas setiap kita orang percaya kepada Tuhan. Kita juga harus ambil bagian dalam menyikapi maraknya Injil-Injil ini, Injil-Injil lain yang mungkin menyesatkan. Kita harus mulai berpikiran kritis. Mari kita jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan mari kita juga harus berani menyatakan kebenaran Kristus dalam kasih. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk terus menjagai kita, menjagai hati kita, supaya kita bisa tetap berpegang teguh pada iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.